sedikit aja gitu, sekilas. Ini kan nggak banyak kan ya? 6 halaman apa? Atau 7 3? halaman sih. Oke, Saya buka. coba Tapi ditampilkan satu persatu. Ha, silakan. nah ini juga 7 halaman karena banyak ceritanya aja sih, Bu. Ya, Jadi mengenai di sini kan kita ketahui juga ya teman-teman mengenai apa nilai yang kita cari itu adalah X1 plus 4, X2 plus 2. Kan di sini yang pertama yang kita cari. Nah, yang pertama-tama kita lakukan itu kita harus mendefinisikan limitnya dulu. Ini limitnya saya ambil dari min 4 sampai min 2. Sebenarnya bebas, bisa jadi min 10 sampai 10, tetapi nanti di akhir saya juga ada pertanyaan sih Bu mengenai permasalahan ini. Karena saya juga notice masalah ini sudah muncul dari genetic algorithm gitu. Mungkin sampai NN mungkin muncul lagi gitu Bu. Nah, benar. jadi pertama kita inisiasi dulu jumlah populasi. Seperti yang kita tahu juga ini kan particle swarm organization. Jadi dia adalah kumpulan dari titik-titik ataupun dari gerombolan orang ataupun yang bisa bersosialisasi. Semakin banyak semakin bagus. Tetapi kalau seandainya Anda naruhnya terlalu banyak ya tentunya laggingnya luar biasa. Tetapi ya 20 aja cukup gitu. Nah, di sini kita jelaskan var-nya itu dua. Dua itu kenapa? Karena ada X1 sama X2. Jadi disebut dua di situ. Jadi kita nanti carinya variabelnya ada dua macam. Baru di sini ada wake. Wake itu jadi sebelum saya ke sini mungkin saya mau ke halaman yang ini dulu. Ini penting banget. Kenapa? Nah, di persamaan yang ini. Ini kalau dilihat ada W di sini. W ini maksudnya apa? Itu adalah momen inersia. Jadi gini teman-teman. Logikanya jika seandainya Anda melihat sesuatu burung gitu terbang, begitu sudah ngelihat ada suatu tempat yang dia mau mendarat, apakah burung itu semakin cepat terbangnya? Tidak kan? Pasti pelan-pelan dia akan pelan-pelan dan dia diam di situ. Nah, itu maksudnya momen inersianya di situ. Makanya di situ kalau kita lihat di persamaan inersianya itu di si bagian sini. Nah, ini kan dituliskan Wmax, Wmax min, iter max. Nanti kalau bisa kita lihat IT-nya di semakin besar kan otomatis kan dia semakin berat gitu. Nah, jadi nanti pada saat dia semakin ke titik yang dituju, maka dia akan stop di situ. Nah, pada umumnya W itu biasanya bisa juga nggak diterjemahkan karena pada zaman dahulu pertama kali itu inersia itu dianggap nilainya 1. Tetapi setelah banyak riset-riset selanjutnya itu bisa digantikan. Nah, selanjutnya ada C1 sama C2. Nah, C1 dan C2 ini apa? Ini adalah nilai dari position sama global base. Jadi kira-kira posisinya tuh berapa banyak dia bisa naruhnya. Nah, di posisinya itu diterjemahkan 1,2. Dan di sini yang untuk globalnya itu 1,2 juga. Nah, pada umumnya itu menggunakan 2, teman-teman. Tetapi di sini menggunakan 1,2. Kenapa? Karena kalau semakin kecil itu semakin mudah mencari posisinya itu. Kenapa? Karena tentunya kan kalau misalnya kecil kan dia scanningnya lebih cepat gitu. Kalau misalnya semakin besar maka scanningnya akan semakin lambat. Jadi dia akan bergeraknya tuh kemungkinan besar nanti akan semakin lambat seperti itu. Nah, baru iter 1 itu adalah mendefinisikan pertama kali yang kita lakukan inisiasi semua sampai akhir itu baru percobaan pertama. Nanti pada saat di iterasi selanjutnya maka itu dimulai dari angka kedua. Makanya kita terjemahkan di sini iter 1. Nah, kenapa juga iter 1 ini penting saudara-saudara? Itu karena kalau seandainya Anda lupa menjelaskan ini bahwa iter 1 atau 2, biasanya nanti pada saat Anda lakukan looping, nanti pasti ditanyakan, ini belum didefinisikan, ini belum didefinisikan, ini belum didefinisikan. Makanya kita harus kasih iter 1 di sini. Nah, iter max itu adalah kita mau iterasi sampai berapa? Bisa sampai 20, infinite, dan sekian-sekian. Biasanya kalau menggunakan ada optimalisasi langsung dari MATLAB, itu biasanya dia pakai infinite, tapi kalau dia semakin sama-sama, dia akan mengakhiri. Jika seandainya teman-teman pernah nyoba ini sampai 100, itu biasanya sampai mendekati 40, kemarin saya coba, itu sudah berubah angkanya. Jadi nggak 2,0000, tapi langsung 2 nilainya gitu. Karena saking samanya dia langsung ngasih nomor 2 aja gitu. Itu mungkin yang di awal, baru lanjut. Baru ini kita itu menjelaskan tentang iterasinya bagaimana, dan ini mengenai populasi, posisi ini yang kedua. Nah, mengenai populasi sendiri, itu ada dua cara, saudara-saudara. Bisa pertama yang menggunakan algoritma yang telah Bu Happy buat, yaitu yang pertama adalah membuat limit 2 dikurang limit 1, baru dikalikan run, baru tambahkan limit 1. Ini maksudnya apa, saudara-saudara? Bahwa logikanya, jika ini dikurangkan, baru dikalikan 0, maka nilainya limit 1. Tapi kalau dikalikan 1, hasilnya dengan limit 2. Kenapa? Nanti bisa dicoba aja dibuktikan sendiri dengan persamaan ini. Jadi bisa dibuktikan bahwa semuanya itu bisa direpresentasikan sama nilai run. Run ini nilainya 0 sampai 1. Bisa jadi 0,00005, 0,001, dan sekian-sekian.
Bisa juga, seandainya jika Anda seandainya malas melakukan variasi seperti ini, bisa juga Anda melakukan uni FRND. Ini adalah uniform random. Jadi Ya. dia nilainya itu dari min 4 hingga min 2, baru diambil sebanyak jumlah populasi, baru dilakukan variasi sebanyak 2. Jadi nanti kolomnya itu sebanyak jumlah populasi, varian yang apa tuh yang barisnya tuh 2 gitu. Jadi ini sebenarnya bisa saya ubah jadi var, tapi kemarin karena saya takut-takut saya ubah jadi 2 saja. Seperti itu. Nah, ini populasi sudah selesai, baru kita masuk ke dalam velocity. Velocity ini kan dia terjadi setelah terjadi perubahan, karena dia nilai posisi itu berubah setiap ada velocity itu terdapat. Nah, di sini kita harus inisiasikan dulu bahwa yang pertama tuh nilai 0. Kenapa? Karena kalau kita lakukan iterasi selanjutnya, nanti ditanyakan velocity ini apa arraynya gitu. Dan ini inisiasi itu sangat penting di MATLAB, teman-teman. Kecuali Anda paham menggunakan main-main function dan lain-lain, itu bisa juga di situ. Tetapi itu tentunya agak rumit untuk kita menjelaskan function-function. Nah, setelah itu baru kita mendefinisikan fitnessnya. Nah, fitnessnya itu sesuai di PPT itu kan berbeda ya persamaannya, karena juga di MATLAB juga kalau kita lihat di atasnya itu juga berbeda. Nah, jadi kita harus definisikan sesuai dengan apa yang ada. Seperti itu. Sudah kita perbaiki, karena ya ini, yang di persamaan yang ini itu sama dengan ini, saudara-saudara. Jadi tidak sesuai, bukan? Makanya kita harus ubah supaya sama. Nah, selanjutnya ialah mencari nilai fitness. Nah, fitness itu adalah nilai hasilnya atau Y. Maka Y yang kita cari adalah 0, saudara-saudara. Karena kita mau meminimalisasikan. Jadi kita harus kasih minimal fitness di sini. Nah, terus global best-nya, maka otomatis adalah nilai fitness yang paling terkecil. Karena kita mencari mendekati 0, maka kita cari minus, cari minimum di situ. Nah, position best itu adalah nilai yang mengakibatkan fitness tersebut gitu. Jadi posisi-posisinya. Nah, makanya kita menggunakan ini. Jadi nanti dilihat kalau seandainya contoh fitness yang terbaik adalah misalnya dihasilkan di bagian yang 20, populasi ke-20, maka position di 20 itu apa? Misalnya contohnya ternyata X1-nya 2, X2-nya 4, misalnya seperti itu. Setelah ini sudah kita definisikan, maka inisialisasinya tinggal masukkan ke velocity. Nah, sekarang velocity tinggal kita terjemahkan bahwa posisi yang terbaru ini adalah T plus 1, itu adalah position lama ditambah dengan velocity, yaitu menggunakan persamaan yang di atas ini. Ini tinggal langsung masuk saja, saudara-saudara. Selanjutnya, setelah sudah dimasukkan, kita sudah dapat posisi T plus 1, maka kita siap melakukan iterasi selanjutnya. Maka kita lakukan. Ini saya kasih tanda kuning, ini supaya untuk menandakan untuk penjelasannya lebih mudah. Jadi, yang pertama, sesuai ini kan dijelaskan bahwa iter plus 1. Berarti dia iternya sudah didefinisikan di pertama kali bahwa ini adalah iter 1 dan sekarang menuju plus 1. Berarti ini iterasi yang kedua sekarang. Jadi sudah dari 0, 1, kedua gitu. Nah, sekarang di sini adalah sesuai tadi penjelasannya Bu Happy, yaitu adalah mengenai ini adalah constraint-nya. Jadi pastikan nilainya tuh di sekitar situ saja gitu. Di limitnya itu adalah nilainya sekian. Misal contoh tadi limitnya saya batasin min 4, maka dia kalau kurang dari min 4 maka dibaca min 4. Jika dia lebih dari min 2 maka dibaca min 2. Nah, selanjutnya itu kita masuk lagi ke dalam yang bagian hijau. Nah, hijau ini adalah semua yang tadi itu langsung di Ctrl C, Ctrl V dimasukkan sini. Kenapa? Karena itu adalah step-stepnya. Nah, di sini ini hanya program looping saja, jadi tidak perlu diberikan apa-apa. Supaya loopingnya tidak salah, makanya kita berikan constraint. Setelah itu Anda running, maka bisa kelihatan. Gitu. Nah, ini tidak dikasih apa, kan ini kalau misalnya dilihat ini beda sendiri ya. Di mana yang lain-lainnya ada penutup ini supaya biar kelihatan hasilnya berapa, saudara-saudara. Posisinya berapa nilai-nilainya. Jadi kita bisa lihat sebanyak literasi itu populasinya berapa. Nah, setelah itu sudah kami udah lakukan itu, maka dilakukan. Ternyata hasilnya itu min 2, min 4. Apakah benar jawabannya, saudara-saudara? Dijawab sendiri saja. Jawabannya adalah salah tentunya. Kenapa? Karena bukan 0 jawabannya. Kan yang kita harapkan 0. Coba kita masukkan ke persamaan di atas. Masukkan min 2 ke dalam sana. 2 keluarnya. Masukkan 4, min 4 di sini. Maka keluarnya 2. Maka 2 kali, apa tuh, min 2 kali 2 sebenarnya adalah min 4. Kan gitu. Nah, jawabannya min 4 bukan 0. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena kalau kita identifikasi di dalamnya adalah ini mencari nilai minimum fitness. Nilai minimum fitness yang terbaik di situ adalah nilainya adalah min 4, bukan 0. Pertama dia berhasil mendapatkan 0, tetapi karena menurut dia ada lagi yang lebih jago, maka diturunkan lagi sampai dia dapatkan 0. Nah, itu mungkin penjelasan saya sih, Bu, untuk itu. Nah, itu pertanyaan saya, Bu, bagaimana cara membuat fitness itu supaya bisa membaca 0 tersebut, Bu?
Karena di GA juga, masa kita nggak bisa sih Bu, buat kayak limitnya tuh dari -10 sampai 10 dibaca 0 gitu. Kalau ini kan rasanya kayak AI yang sudah saya ajarin benar-benar kayak saya ngerjain gitu Bu. Mungkin itu aja Bu, Ya, terima kasih. terima kasih Rifki sudah jelaskan teman-teman ya. Saya harap tuh begitu, paham sudah mana yang benar dan salah, tapi harus bisa dijelaskan dengan step by step sehingga pembaca awam pun itu bisa mengerti gitu ya, dan mudah memahaminya. Nah, untuk pertanyaan dari Rifki, apakah bisa kita cari nilainya 0 gitu ya, sama dengan 0, sesuai dengan program kita? Jawabannya bisa, tinggal tambahkan if di bawahnya gitu. Jadi kayak atau dengan stopping kriteriannya itu bukan hanya minimum fitness gitu, tapi di situ kita berikan constraint tambahan bahwa yang dicari adalah fitness sama dengan 0 atau if fitness kurang dari 0, maka fitness sama dengan 0. Kita putus di situ gitu. Karena kadang memang apa ya, fungsi minimisasi kan kalau MATLAB sebagai komputer yang tidak tahu apa-apa, di bawah 0 itu masih ada nilai yang lebih baik, ya nilai minus-minus itu, -4, -20, seperti itu. Tapi kita sebagai manusia kan inginnya sesuai dengan aplikasi kita gitu kan ya, di mana nggak ada nilai fungsi biaya itu minus gitu misalnya. Fungsi biaya itu harus 0, paling minimumnya, alias tidak mengeluarkan biaya gitu kan ya, masa minus, ngutang gitu kan. Nah, disitulah makanya kita harus tinggal tambahkan stopping kriteriannya atau di bagian constraint itu fitnessnya ditambahkan, bukan hanya limit tentang bagaimana si posisi harus diarahkan kembali ke search space di awal yang di range awal, tapi ditambahkan juga constraint fitness yang dituju itu sama dengan 0 gitu ya, bisa diotak-atik. Nah, di sini jadi saya harapkan teman-teman semua tuh bisa mulai berlatih untuk membuat laporan yang baik. Nah, ini sekarang saya mau coba share lagi ya. Nah, bukan share. Jadi kita head to head challenge gitu. Oh, head to head competition ya? Enggak. Tapi di sini sudah saya buat ya. Ini sudah bisa terlihat ya. Saya banyak melihat jawaban seperti ini ya, bahwa di sana ada tulisan bahwa saya yakin nilainya akan semakin mendekati 0 apabila iterasi semakin banyak. Itu kan pendapat pribadi ya. Nah, mulai sekarang kita harus setiap ngomong opini pribadi harus ada evidence-nya. Ya, evidence-nya apa? Ya, kalau yakin bagaimana Anda bisa meyakinkan saya dengan hasil lain gitu ya, yang untuk mendukung kata-kata yakin akan mendekati 0 apabila iterasi diperbanyak. Berarti evidence-nya adalah saudara harus bisa mensimulasikan yang ketika iterasinya diperbanyak. Dan habis itu dilihat lagi, dievaluasi lagi, apakah benar nilainya sudah lebih mendekati 0 jika iterasinya sudah diperbanyak, seperti itu. Dan jawaban seperti ini bukan dari 1 orang, 2 orang saja, tapi mungkin ada 5 apa 10 orang gitu ya, yang jawabannya sama. Dengan susunan jawaban yang juga sama gitu. Untung tapi namanya benar, nama masing-masing gitu. Saya nggak suka gitu ya. Saya harapkan tuh semua bisa menuliskan sesuai apa yang dia pelajari. Agar apa? Agar saya tahu kurang mengertinya di mana, bukan hanya tentang masalah copy dan paste. Seperti itu. Nilai itu gampang didapat. Saya lihat teman-teman semua sudah bagus mengumpulkannya tepat waktu. Nah, sekarang kita kan tidak hanya mengejar kuantitas ya. Kita tidak hanya mengejar kuantitas tentang nilai. Bagaimana Anda bisa berkualitas. Nah, itu yang ingin saya ajarkan sehingga saya sudah berikan warning sekarang ini untuk bisa coba menuliskannya dengan baik, dengan step by step gitu ya. Seperti itu, seperti mungkin contohnya ada tadi si Rifki gitu ya. Dilihatkan evidence dari opini yang Anda sampaikan. Entah itu screen capture atau itu menampilkan programnya langsung, silahkan. Tolong berkreativitaslah gitu. Karena sekarang ini adalah masa Anda training sebenarnya. Hidup itu susah ya, gitu ya. Nanti di dunia kerja juga susah. Kalau kalian nggak ada integritas dari awal, nggak ada
training dari awal sekarang untuk membiasakan diri membuat laporan yang baik, membuat laporan yang rapi, paragrafnya rapi gitu ya, terus fontnya juga konsisten, atau bagaimana cara menjelaskan dengan baik di report. Itu akan membantu Anda nantinya ketika Anda lulus sebagai alumni teknik elektro gitu. Ya, jadi saya harapkan teman-teman semua bisa mulai memperbaiki cara menulis laporannya. Gitu. Itu saja. Terus untuk